Anda bisa lihat di sini pankreas itu ada dua butiran. Yang butiran yang di atas ini adalah simokin granul yang berwarna merah. Sedangkan yang di bawah ini yang terkandung bagian apeksnya ini berwarna kebiruan. Yang kebiruan ini merupakan kumpulan dari ribosom. Ya, jadi yang biru ini adalah organel, sedangkan yang merah ini adalah inklusi. Jadi pada kalau lihat pankreas, di situ akan kelihatan kalau memang dia betul-betul bagus pewarnaannya, di situ akan kelihatan warna biru dan warna merah pada butiran itu. Yang merah adalah simokin granul, yang biru adalah ribosom, dan dia merupakan suatu organel. Ya, jadi yang satu organel, yang satu inklusif. Dan pada pankreas itu ciri khasnya di sini, ini adalah pulau Langerhans, di mana pulau Langerhans ini terdiri dari 4 macam sel, yaitu sel A, sel B, sel C, dan sel D. Untuk lebih jelasnya di faal, tapi yang jelas sel A itu menghasilkan hormon glukagon. Sel B menghasilkan insulin. Sel C sama sel D itu masih dibedakan, ya. Kemudian di sini ini pulau Langerhans, di sini ada suatu lumen. Nama lumen ini apa? Sekalian review. Apa? Dia hanya kelihatan inti-intinya saja. Ini disebut intralobular gum. Satu-satunya yang tidak dibagi interkalated maupun striated gum itu ada pada pankreas. Dan intralobular gum ini kelihatannya jadi seperti interkalated, tapi kalau dia masuk ke dalam sini, masuk ke dalam asinusnya, dia menjadi suatu inti dari, intinya namanya sentroasinus. Ya, jadi sentroasinus bisa Anda gambarkan bahwa sentro itu adalah tengah, ya. Jadi ada sel di tengahnya. Nah, di dalam tengahnya itu kenapa? Karena intralobular gum ini masuk ke dalam asinus, kemudian dia terpotong melintang, jadi dia kelihatan itu sebagai sel yang di tengah-tengah. Itu adalah sentroasinus. Nah, kalau di sini sel yang di tengah-tengah, ya. Nah ini di tengah-tengah sini ada sel, itu adalah sentroasinus. Dan di sini adalah serus. Kalau serus itu intinya cenderung bulat, itu serus. Kalau mukus itu intinya pipih dan di tepi. Kalau ini serus cenderung bulat. Dan ini sentroasinus itu yang namanya di sini misalnya, ya. Ini adalah sel di dalam asinus. Nah, sel di dalam asinus ini berasal dari intralobular yang masuk ke dalam asinus dan terpotong melintang. Sudah paham? Ya. Kemudian sudah selesai untuk endokrinnya. Pada sistem respirasi itu, ya, ini adalah bentukan pada seluruh lapangan pandang. Kalau Anda perhatikan, ini di sini ada tulang rawan jari, kemudian ini ada tulang dewasa, ya,
olfaktori. Kenapa mukosa olfaktori? Karena di sini tidak ada sel kompleks. Ya, di sini adalah mukosa olfaktori, di sini juga ada mukosa olfaktori. Di mana pada mukosa olfaktori itu dia mempunyai ciri yang khas juga. Di sini ada suatu sabut saraf yang ini disebut dengan fila olfaktori. Jadi seperti sepatu ya, jadi fila olfaktori. Nah, ini ada lumen. Lumen ini adalah sinus venosus. Ya, di sini ada sinus venosus. Kemudian di sini ada kelenjar-kelenjar yang sifatnya serus, dan dia karena dia punya kelenjar sifatnya serus, kelenjar ini kan akan dikeluarkan. Ya, jadi kelenjar ini adalah kelenjar Bowman. Pada kelenjar Bowman yang akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut saluran kelenjar Bowman. Ya, enak ya. Kelenjar Bowman ada saluran kelenjar Bowman. Kemudian pada di sini ini ada pada daerah mukosa olfaktori. Di sini ada sel pembau, sel olfaktori. Dan sel olfaktori itu cenderung di tengah yang open face. Ya, yang open face. Kalau yang di basal ini adalah sel basal. Kemudian dia naik yang di atas itu adalah sel penyangga. Jadi sel penyangga justru bagian atas. Ya, ada sel penyangga dia mempunyai sili-sili. Kalau di sel pembau dia mempunyai dendrit. Dan sel pembau karena ada dendrit berarti ada akson. Aksonnya yang masuk ke dalam sini bagian dalam submukosanya ya, masuk submukosa. Di sini akan bersatu menjadi berkas saraf yang disebut fila olfaktoria. Ya, paham ya? Kemudian jadi ini daerah ini adalah septum nasi, dilapisi oleh mukosa olfaktoria. Nah, kali ini seluruh bentukan yang tampak adalah ya concha nasalis ya, dilapisi oleh mukosa respiratoria. Kenapa? Ada sel goblet dan di sini kelihatan seperti garis ya. Ini adalah inosilia. Nah, ini bentukan yang ditunjuk warna biru ini seperti kita namanya turbinate bone. Dengan lumen yang ditunjuk warna hitam yang lumen yang ini bentukan serumen adalah plexus venosus. Plexus merupakan suatu kumpulan ya, kumpulan dari sinus venosus. Ya. Kemudian ini bentuk panah hitam. Ini ya, bentukan panah hitam adalah kelenjar Bowman. Lumen panah kuning adalah sinus venosus. Bentukan panah biru adalah fila olfaktoria. Nanti ini semua saya yakin Anda paham. Ya, biasanya berdasarkan pengalaman yang sudah pada paket 2 itu cenderung lebih banyak yang dapat A dibandingkan paket 1. Karena apa? Paket 1 itu secara umum Anda belum tahu ciri-ciri khasnya. Sedangkan paket 2 itu masuk ke organ. Jadi pasti punya ciri khas yang lebih mudah untuk dipahami. Ya, karena Anda sudah mengetahui 4 jaringan pokok. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah ini ya, sudah lihat ya. Jadi sel yang ditunjuk panah biru
adalah berkinosilia karena dia kelihatan jadi seperti garis. Ya, kemudian ini ada epitel berlapis pipih, epitel berlapis pipih bertanduk. Ada kelenjarnya, kemudian ada tulangnya. Jadi sediaan ini adalah palatum dulu zona glandularis karena di sini ya. Kemudian ini adalah langit-langit keras. Di sini ada epitel berlapis pipih bertanduk. Kemudian di sini ada tulang dewasa dan di sini ada kelenjar mukus. Ya, palatum dulu. Kemudian ini ada jaringan apa ini? Tulang rawan elastis. Kalau Anda lihat di sini ada garis-garis yang mengelilingi sel-selnya. Jadi ini adalah tulang rawan elastis. Sedangkan di sini ada kelenjar, yaitu yang bersifat seromukus. Kemudian di sini ada ada epitel, yaitu epitel berlapis pipih. Jadi ini karena ini adalah tulang rawan elastis, berarti ini adalah epiglotis pars laringea. Kalau saya ngapalin ini ada kelenjarnya, kelenjar. Jadi laringea. Ya, yang ada kelenjar itu adalah epiglotis pars laringea. Ya, tetapi kalau ini di sini ada tulang rawan elastis. Kemudian di sini ada propria papil yang bergelombang-gelombang. Di sini tidak ada kelenjarnya. Berarti ini adalah epiglotis pars laringea. Ya, kalau di sini sekarang tonjolan warna biru. Ini adalah di sini ada jaringan otot bergaris ya yang berpotong menekan. Di sini ligamentnya. Berarti ini adalah plica vocalis. Sedangkan di sini ini adalah epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Kemudian yang di sini ini adalah epitel berderet silindris ya. Di sini. Kemudian di sini banyak kelenjarnya. Jadi ini adalah plica ventricularis. Celah di sini adalah ventricularis mondagni. Sediaan laring. Oke. Nah ini. Kalau di sini kita lihat ini adalah epitel berderet silindris plus kinosilia. Di sini ada kelenjar. Ya, di sini ada kelenjar seromukus. Kemudian di sini ada tulang rawan hialin. Dan di sini ada tiroid. Berarti seluruh lapangan pandang merupakan dinding dari sediaan atau lumen trachea. Ya, jadi kalau kelihatan ini tiroidnya, dari Anda harus sebut ini adalah trachea. Kalau tidak kelihatan tiroidnya, Anda bisa sebut bronchus extrapulmonalis. Ya. Kemudian ini lumen. Di mana di sini ada kepingan tulang rawan hialin. Berarti ini adalah bronchus intrapulmonalis. Pada bronchus intrapulmonalis, kalau di sini ada sejajar lumen yang berupa arteri. Berarti ini lumennya namanya cabang arteri pulmonalis. Jadi untuk paru Anda jangan lupa menyebutnya dengan cabang. Ya, jadi nanti lain artinya kalau Anda tidak tulis cabang. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini, jadi lumen panah biru.
bronchialis. Kenapa diyakin arteri bronchialis? Karena ini terletak pada lapisan adventitia. Kenapa kalau lapisan adventitia? Dia masih di bawah dari tulang rawan hialin. Nah, kalau ini yang sejajar berarti cabang arteri pulmonalis. Kalau yang di sini ya bronchus intrapulmonalis. Nah, sekarang kalau ini, kalau tadi kelihatan keping-kepingan tulang rawan hialin. Kalau ini hanya berupa jaringan ikat yang tebal. Ya, tapi ini sel yang ditunjuk adalah sel plara menghasilkan ya cairan surfaktan. Ya, ini adalah menghasilkan surfaktan. Kemudian nomor yang D terletak di dinding dari bronchiolus, cabang arteri bronchiolus atau pulmonalis. Pulmonalis ya, ini sudah lepas dari ini lapisannya, berarti dia sejajar. Sejajar berarti cabang arteri pulmonalis. Ya, kemudian ini ada satu pembuluh darah yang bisa sendirian. Ini adalah cabang vena pulmonalis. Sediaan paru. Nah, sekarang ini lumen yang ditunjuk warna ini hijau itu bronchiolus, kalau ini tebal terminalis. Kemudian kalau yang warna biru ini kelihatan seperti putus-putus. Bronchiolus respiratoria. Kemudian kalau ini makin tepi di sini ductus alveolaris. Ya, pintar. Kemudian sekarang ini panah warna merah. Panah merah. Ini ya. Ini yang ditanya adalah sel panah merah endotelnya pada dinding dari lumen cabang arteri bronchialis. Ruang yang ditunjuk warna hijau apa ini kelihatan seperti bunga adalah sapus alveolaris. Kemudian warna hitam alveolarisnya. Kemudian sel yang ditunjuk warna orange ini tipe 1. Kemudian yang biru gendut tipe 2. Yang gendut itu pasti di daerah percabangan ya. Di sini ini adalah yang tipe 2. Ya, kalau ini lapisan ya, lapisan pleura visceralis ya, sediaan paru. Ya, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan?